Ini kebodohan dari orang yang mengaku pinter. Apa sih sebenarnya signatur dari kematangan, kecerdasan, kompetensi, kepandaian, kepintaran yang setelah tahun 50-an tidak pernah kita lihat lagi? Apa sih yang pernah ada dipertontonkan di situ yang sekarang tidak lagi? Kejujuran. Satu kelemahan utama kita untuk menuju demokrasi, karena kita ini tidak pernah demokratis. Kita dijajah oleh dua sistem yang sama. Sistem feodal sekian ribu tahun, datang sistem imperialistis sekian ratus tahun. Kita itu dijajah selama sekian ratus tahun oleh karena kerjasama antara feodal yang feodalistik dengan sistem otoriternya yang sedemikian rupa, tidak pernah memberikan apa-apa pada rakyatnya atau masyarakatnya, bahkan menindas. Chronicles itu, Prof. Anhar, itu sebuah proyek yang bertujuan untuk membebaskan mungkin kata yang terlalu ambisius ya, Indonesia dari yang saya sebut sebagai mental kolonial gitu. Iya, Tapi itu jadi persoalan besar Indonesia sekarang, bahkan sampai sekarang. Satu kelemahan utama kita untuk menuju demokrasi, karena kita ini tidak pernah demokratis. Kita dijajah oleh dua sistem yang sama. Sistem feodal sekian ribu tahun, datang sistem imperialistis sekian ratus tahun. Jadi ketika kita mau membebaskan dari nilai-nilai tertentu dari itu untuk menjadi demokratis, sangat susah sampai sekarang. Iya, dan Prof. Anhar sendiri tesisnya salah satunya, itu juga menurut saya memberikan cara pandang baru bahwa feodalisme itu berlapis-lapis. Iya. Jadi bukan sekedar feodalisme oleh Belanda, feodalisme dalam negeri, feodalisme kita kedaerahan. Itu dijajah selama sekian ratus tahun oleh karena kerjasama antara feodal yang feodalistik dengan sistem otoriternya yang sedemikian rupa, tidak pernah memberikan apa-apa pada rakyatnya atau masyarakatnya, bahkan menindas. Datang Belanda. Nah, Belanda itu kan menjajah kita tidak langsung. Dua pihak pertama yang dipakai untuk ngatur bersama pemerintahan feodalisme. Pangeran-pangeran, raja-raja. Nah, lalu sistem ekonomi dengan Cina. Maka kita berada dalam situasi yang sampai sekarang kan sangat susah melepaskan diri dari kenyataan itu. Jadi tidak langsung ya, dia menggunakan sistem yang sudah ada untuk melakukan social engineering. Iya. Nah, tesis dari disertasi Prof. Anhar itu tentang kahar muzakar. Iya. Kita tuh sebenarnya pengen tahu sebenarnya bahwa sejarah itu mesti dilihat dari konteks dinamis, bahwa orang tidak langsung menjadi protagonis maupun antagonis. Ada timeline-nya. Nah, di timeline-nya ini dari sebelum revolusi, zaman revolusi, pembentukan NKRI sampai 69 itu membentuk kahar muzakar yang kompleks seperti itu. Kira-kira bisa nggak kami dicerahkan tentang latar belakang? Dan yang sangat penting, Prof. Anhar, sejarah itu bisa dilihat dari membaca buku. Tapi Prof. Anhar sendiri bukan hanya sebagai saksi sejarah dalam konteks dekat, maksudnya hidup pada zaman itu, tapi juga dekat dengan sumber utama dari keluarga Prof. Anhar sendiri. Boleh keluarga saya adalah keluarga yang dibunuh oleh Westring yang paling banyak. Betul. Paling banyak? Paling banyak. Mungkin kalau 40-an orang ada. Dari ayah, kakak, paman, sepupu. Dan keluarga Prof. Anhar itu dari keluarga ini juga ya, dari keluarga pemimpin di Sulawesi. Iya,
Begitulah kata orang, Oke. bukan kata saya. Oh, oke. Menurut Kayak Prof. saya Anhar, oke. memang pernah, ya sebenarnya kalau di Sulawesi Selatan itu yang namanya kerabat itu kerabat kami semua. Oke, bukan berarti harus Kerajaan-kerajaan, jadi yang menjadi kabupaten-kabupaten itu kan kerajaan-kerajaan sekarang, kerajaan lampau, Oke. ya kan. Jadi seperti Parepare, Pinrang, Wajo, itu semua kerajaan-kerajaan semua di Sulawesi Selatan. Konteks konflik dengan Westerling pada waktu itu adalah konteks yang kita lihat sebagai pemberontakan yang ditumpas oleh Westerling. Jadi ceritanya itu ketika proses mau pembentukan Indonesia Timur, kan ada pertemuan di Malino oleh Van Mook. Oleh Van Mook, yes. Van Mook. Yeah. Mereka sepakat, tapi orang-orang yang diundang oleh Van Mook ini adalah pendukung mereka, yang anti mereka ditangkapi malah. Nah, seperti Raja Bone diganti yang mendukung dia, tapi yang didukung rakyat disingkirkan. Nah, ketika mereka sepakat, mereka yang melawan Belanda menolak Indonesia Timur. Oleh karena itu sejak ketika mereka merencanakan untuk itu, maka di Sulawesi Selatan, karena penolakannya itu Belanda boleh dikatakan tersiksa karena perlawanan daripada gerilya-gerilya Republik. Oke. Gitu. Nah, lalu untuk meredam semacam intimidasi supaya perlawanan di Sulawesi Selatan bisa dilakukan penekanan, didatangkanlah Westerling dari Medan. Westerling itu tadinya dari Medan. Di Medan dia juga melakukan hal yang sama. Baru setelah itu datang. Dia mulai operasinya sejak bulan Desember. Ada yang mengatakan 11, tapi ada yang mengatakan 11 Desember mulai ada. Tapi yang jelas bulan Desember sampai dengan 2 Maret tahun 47. Jadi 11 Desember 46 sampai 2 Maret 47. Pada waktu itu Indonesia pada zaman revolusi. Iya. Ya, pada sementara mempertahankan kemerdekaan. Prof. Anhar pernah di dalam satu podcast mengistilahkan ini sebagai kebodohan orang terpelajar. Dalam konteks Belanda yang harusnya punya pemikiran, punya kepahaman akan Indonesia, salah bertindak. Maksudnya seperti apa tuh, Prof? Iya, kalau dia menerima dengan segera, begitu kita menyatakan kemerdekaan, Belanda kan seharusnya menerima langsung. Karena apa? Pernyataan kemerdekaan itu tidak serta-merta. Itu Belanda tahu ada pergerakan nasional. Dan tidak mungkin ada pergerakan yang tidak mengalami suatu proses di mana kemungkinan keberhasilan itu terjadi. Nah, ketika sudah terjadi, malah Belandanya mau mengembalikan penjajahan itu. Ya, mana mungkin orang yang sudah menyatakan diri merdeka mau kembali dijajah. Apa yang dianggap remeh oleh Belanda pada waktu itu sehingga mereka yakin bisa merebut kembali? Mereka menganggap kita tetap bodoh. Anggapan mereka kita ini orang yang bodoh, yang tidak, bahkan ketika Van Mook ke Australia, karena dikejar Jepang kan,
Kan mereka pada lari ketika Jepang. Yeah. Malah dari setelah proklamasi 17 Agustus, Van Mook mengeluarkan pernyataan dari Australia, kemerdekaan Indonesia itu kan bikinan Jepang. Nanti kalau saya pulang, saya bawa satu kapal barang, saya buang barang itu di pelabuhan. Rakyat itu datang berebutan mengambil itu. Jadi ada semacam penghinaan bahwa kita ini orang yang tidak punya apa-apa. Yang saya ingin pahami, Prof. Anhar, bahwa konteks penjajahan Belanda di Nusantara itu tidak dirasakan dengan sama oleh daerah-daerah. Ya, memang. Ada daerah-daerah yang tidak pernah merasa untuk telah dijajah. Prof. Anhar pernah bilang Aceh berbeda pengalamannya dengan semua wilayah. Berbeda pengalamannya karena tidak dengan segera. Yang paling awal memang, malah yang paling awal diduduki oleh VOC kan Ambon, Maluku kan, karena tidak strategis lalu dipindah ke Jakarta. Kan begitu. Nah, Jakarta dianggap lebih strategis dan memang dalam kenyataannya seperti itu. Tapi rempah-rempahnya tetap diambil dari sana kan. Saya mau mengerti sebenarnya strategi dari Belanda pada waktu itu. Dia menggunakan struktur yang sudah ada. Dia pasti paham kan bahwa di dalam Nusantara pada waktu itu tuh ada hierarki. Ada sistem feodal yang berbeda-beda. Dan pasti orang berpikir mana yang paling efektif, paling murah, paling cepat untuk mengasumsi kekuasaan dan resource. Belanda menganggap paling murah dengan tidak langsung menjajah itu. Dengan membagi dua pemerintahan, dikerjasamakan dengan feodal-feodal yang memang punya kekuasaan tapi menyiksa rakyatnya juga. Iya kan? Secara ekonomi ya Cina. Jadi kalau sampai sekarang ekonomi dipegang Cina ya memang karena Belanda membuat itu. Coba lebih dalam tentang itu. Jadi Belanda memfasilitasi ketergantungan ekonomi akan Cina. Iya, ketergantungan ekonomi dia, dan dia juga lah dekat dengan rakyat kan. Cina ini kan pintar dekat dengan rakyat juga. Gimana caranya untuk memaksa ketergantungan ekonomi pada waktu itu? Iya, mereka dekati rakyat. Sudah itu ya dengan cara tertentu padinya diambil, segala macam. Mungkin jualnya atau belinya oleh Cina, pihak tertentu sehingga harga dikontrol. Gitu ya. Memang iya. Nah, kira-kira di daerah Sulawesi sendiri, tempat di mana Prof. Anhar buat disertasi itu, pada waktu itu kan bukan hanya ada Belanda, tapi juga sudah ada pengaruh Islam, tapi juga udah ada gerakan adat di situ. Kalau kita melihat bahwa penjajahan itu bukan sekedar Belanda dengan Indonesia, itu membentuk sebuah sistem yang sangat kompleks ya pada waktu itu ya. Ya, di Sulawesi Selatan sendiri, ketika revolusi terjadi, nah begini, ada dua tipe ketika kita memproklamasikan kemerdekaan, cara pendekatan dari feodal. Tipe Yogyakarta, Sulawesi Selatan, tipe Sumatera Utara dan Solo, dalam arti Yogyakarta, Sulawesi Selatan anti Belanda. Oke. Sehingga di sini lalu ada di
Sumatera Utara. Iya. Ada kerjasama Belanda dengan mereka kan. Solo juga tahun 50-an. Nah, kalau di Sulawesi Selatan, Yogyakarta kan tidak ada revolusi sosial kan. Karena yang mimpin perjuangan di sana adalah raja-raja itu. Ya, sementara di sini kan kerjasama dengan Belanda. Oke. Ya, tapi bisa dimengerti juga karena mereka tergantung pada Belanda sejak dari dahulu. Dalam arti secara ekonomi, perkebunan sawitnya, perminyakan dan sawit, kebun. Iya. Oh, oke. Itu yang membedakan. Maka di sini terjadi revolusi sosial, di sini tidak. Karena yang mimpin di sini adalah rajanya sendiri, sementara di sini rakyat berhadapan dengan rajanya. Walaupun dalam konteks tertentu, ya tidak mudah juga untuk mengatakan bahwa raja-raja yang memihak Belanda itu harus melepaskan diri karena mereka hidupnya tergantung. Iya kan? Hidup mereka kan tergantung dari perkebunan sawit, dari minyak. Kalau mereka melawan Belanda, dari mana mereka bisa hidup? Ini yang harus dipahami ya. Jadi ketergantungan para raja mungkin di Jawa itu menak seperti itu, bergantung oleh Belanda itu tidak dirasakan secara seragam ya. Di daerah-daerah yang lain justru raja-rajanya memimpin perjuangan terhadap Belanda. Dua tempat aja yang bersebelahan, Jogja sama Solo udah berbeda. Iya kan? Nah, ketika revolusi terjadi 1945 atau mungkin tarik sampai 49. Sampai dengan 49. Sampai 49. Itu benih-benih dari keretakan ini masih belum terasa ya. Mereka masih berjuang atas nama negara Indonesia melawan Belanda. Iya. Oke, nah kira-kira karena kita lihat bahwa keretakan mulai terjadi dari mungkin 1952. Nah, sebenarnya keretakan itu juga tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sama antara berbagai tempat. Oke. Ada perbedaan antara Jawa Barat dengan Sulawesi Selatan dengan Aceh. Gitu. Oke. Kalau Aceh misalnya, walaupun ketika sudah ada gerakan itu, seakan-akan yang menjadi pimpinannya kan Kartosuwiryo. Darul Islam. Darul Islam. Yeah. Lalu di Aceh juga ada. Tapi Daud Bereh mempunyai sikap yang berbeda. Karena menurut mereka, menurut Daud Bereh, dia dijanjikan oleh Soekarno bahwa Aceh akan diberikan ruang untuk mengatur kehidupannya secara Islami. Itu sebabnya mengapa dia. Nah, Kahar Musakar berbeda lagi. Nah, karena masyarakat Sulawesi Selatan juga dianggap oleh Kahar sebagai masyarakat yang Islami, maka ketika dia tersingkir di lingkungan militer, dia ke Makassar dan dia ke Sulawesi Selatan dan melakukan semacam perlawanan untuk bekerja sama, kebetulan sejajar dengan apa yang terjadi di Jawa Barat. Jadi awal dari gerakan itu pimpinan utamanya secara simbolis itu Kartosuwiryo. Lalu yang lainnya seakan-akan dibawa, tapi sebenarnya tidak. Bukan atas komando Kartosuwiryo ya? Tidak. Lebih ke kesamaan ideologi. Kesamaan ideologi aja. Jadi misalnya Kak Daud Bereh tidak pernah merasa anak buahnya Kartosuwiryo. Kahar Musakar pada awalnya mengakui, tetapi setelah
ada perbedaan sikap apa yang akan kita bentuk nanti. Kartosuwiryo kan tetap negara kesatuan. Kahar menghendaki federalisme. Pecah akhirnya. Oleh karena itu Kahar terakhir mengangkat dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Betul. Kan itu. Saya mau mempelajari ini. Nomor 1, kapan dan apa penyebab Kahar Muzakar menyelaraskan pergerakannya dengan ideologi Darul Islam, dan mengapa ideologi Darul Islam itu secara seragam oleh Daud Bereh, Kartosuwiryo, Kahar Muzakar itu dianggap sebagai ideologi yang paling pas untuk menggambarkan perlawanan. Jadi apa titik balik dari Kahar Muzakar pada waktu itu? Titik sebenarnya begini. Jadi pada konteks itu yang menguasai Sulawesi Selatan kan orang Manado. Sulawesi Utara, gubernurnya tapi itu juga suatu latar belakang yang memang seperti itu dulu. Karena kan orang Manado juga pendidikannya lebih baik. Harus diakui. Mengapa Kahar Muzakar tersingkir di lingkungan militer? Karena dia tidak dianggap sebagai militer. Sementara Waro, Sumual, Kawilarang itu kan berpendidikan militer semua. Kahar cuma berpendidikan pandu. Nah, jadi setiap kali ada kesempatan ini Kahar selalu tersingkir. Gitu. Jadi misalnya ada pengangkatan komandan seluruh Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Terjadi konflik di situ. Karena kan ada Kawilarang. Kahar Muzakar juga punya ambisi. Ya, yang diterima Nasution adalah Kawilarang. Karena pendidikan militer. Sementara Kahar Muzakar tidak punya pendidikan militer. Kalau begitu, legitimasi yang dia dapatkan untuk menjadi pemimpin pergerakan di Sulawesi pada waktu itu. Iya, hanya karena Islam. Jadi itu kunci dia untuk I see. Tadinya dia itu malah dia mendirikan Partai Pancasila. Berarti semacam kayak pilihan pragmatis saja. Iya. Pilihan pragmatis saja. Dia lihat bahwa ketika dia sudah tersingkir dari Jawa, lalu di Sulawesi Selatan ada persoalan, Kahar ini diminta untuk sana, untuk menyelesaikan persoalan. Malah melahirkan persoalan. Karena dia pulang, dia tidak mendapat apa-apa kan. Ya udah. Nah ini yang saya jarang sekali dengar dibahas gitu ya, bahwa ideologi itu bukan hanya suatu yang terinternalisasi menjadi dasar pergerakan, tapi kadang juga dipakai hanya sebagai alat pragmatis untuk melegitimasi. Iya, biasa itu. Dalam sejarah ideologi tidak selalu dianggap sebagaimana pemahamannya. Tapi sekedar semacam ya terlalu jelek kalau dikatakan sebagai bunga-bunga untuk sebuah bentuk penampilan. Iya. Bahkan mungkin sampai sekarang masih begitu ya. Wah, iya. Iya. Nah, ini kan periode yang sangat panjang dari 45, bahkan dari sebelum 45 sampai ke PKI sampai ke 65. Ya, 65. Itu kan periode yang tumultuous. Nah, tapi di situ juga persoalannya kan terletak sebenarnya dimulai
dari tahun 48 posisi antara PKI dan Angkatan Darat itu bentrok. Oke. 48. Sebentar. Pemain-pemain besar pada waktu itu, TNI, PKI sudah mulai. Iya. Ya kan ada. Iya, sebenarnya yang berhadapan Angkatan Darat aja, Siliwangi. Dengan PKI 48. 48 itulah yang merupakan cikal bakal sampai sekarang tentara anti PKI, anti komunis, sampai sekarang. Yang saya mau analisa, Prof. Anhar, itu adalah keberhasilan pembentukan narasi akan musuh tunggal setelah 65. PKI dan separatis, musuh. Itu kelihatannya berhasil sekali. Itu kan kepandaian Soeharto. Kepandaian Soeharto. Dan orang pertama yang menyebabkan orang percaya bahwa yang melakukan pemberontakan G30S itu adalah PKI. Siapa? Ya Soeharto. Ketika dalam satu kesempatan dia katakan, kan untung yang menguntungkan yang membuat proklamasinya itu. Nah, Soeharto mengatakan, untung itu bekas anak buah saya. Dan saya tahu dia dibina oleh Alimin, PKI. Nah, sejak itu orang beranggapan bahwa yang melakukan G30S ini adalah PKI. Nah, tetapi adalah satu kesalahan orang selama ini ketika melihat G30S itu hanya 65. Itu salah. Persoalan sampai ke G30S itu sudah dimulai sejak paling tidak dalam penglihatan saya sejak tahun 61. Ketika Soekarno naik dengan dekret presiden, lalu dia rumuskan ulang pikirannya yang dalam tulisan tahun 26 yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Tahun 60 dia rumuskan menjadi Nasakom, Nasionalisme Sosial. Disitulah PKI bersembunyi di bawah ketiaknya Soekarno dengan Nasakom. Nah, ada psikologi menurut saya, ada kekeliruan Soekarno ketika merumuskan yang tahun 26 menjadi tahun 60. Apa? Kondisi kan berbeda. Tahun 26, orang siapapun diajak bersatu untuk melawan kolonialisme, tidak ada persoalan kan? Pasti mau. Dan diterima seakan-akan itu sebagai suatu bentuk persatuan. Nah, ketika ide ini dibawa ke tahun 60, ya masyarakat kita kan sudah berbeda. Pada waktu tahun 26 itu Islam menjadi salah satu ideologi yang dijanjikan. Iya. Ya. Iya. Yang dan kemudian, memang ya salah satu ideologi yang awal melakukan perlawanan kan juga Islam. Berarti memang masuk akal gitu bahwa memang Islam dari awal 26 sudah merupakan semacam simbol perlawanan. Iya. Yang kemudian diambil dan itu disadari oleh Soekarno. Karena dia kan dengan Cokroaminoto. Saya mau melihat dari disiplin sejarah itu sendiri. Kalau melihat sejarah yang kemudian diupdate, baik oleh yang formal maupun yang informal, itu orang jadi bingung bertanya satu hal, apakah benar ada kebenaran yang hakiki atau absolut dari kacamata seorang sejarawan, atau semuanya itu hanya pertempuran narasi saja yang setiap saat bisa berubah tergantung siapa yang menentukan sejarah itu sendiri. Itu kita sebagai akademisi sejarah harusnya melihat seperti apa, Prof. Anhar? Ya, dilihat sebagai suatu sejarah biasa aja. Memang kenyataannya seperti itu. Kalau menurut saya. Ya karena dan ketika kita melihat suatu
perkembangan tertentu dalam sejarah, antara para pelaku terkadang berbeda pendapat kan. Coba Anda lihat, sama-sama nulis buku. Ada Malik pelaku kan, Hatta juga pelaku kan. Ada Malik menulis buku tentang revolusi. Nah, dia katakan bahwa revolusi itu sangat ditentukan oleh pemuda dan peranan pemuda sangat penting. Sementara Hatta menulis buku yang sama, judulnya mengatakan apa? Siapa bilang pemuda punya peranan besar? Justru pemuda itu yang menyebabkan kita dari rencana proklamasi tanggal 16 pindah ke 17. Karena ulah dari pemuda. Jadi satu mengatakan pemuda hebat, satu mengatakan apaan, tidak ada pengaruhnya pemuda itu. Nah ini yang menjadi bingung. Kahar Muzakar, kembali lagi ke situ. Kalau dilihat dari lensa siapa ditindas oleh siapa, siapa berkonflik terhadap siapa, implikasi dari moral seorang objek politik, objek sejarah seperti Kahar Muzakar itu jadi bergeser. Ini yang di antara elit militernya Sulawesi Selatan ada perbedaan pendapat tertentu dalam perkembangannya di dalam melihat pribadi dan peranan Kahar Muzakar selama revolusi, terutama ketika di Jawa. Kahar Muzakar itu kan ketika terjadi revolusi tidak dari Sulawesi Selatan, tapi dia sudah ada di Solo. Dari Solo, betul. Nah, dari Solo kan. Nah, dari situlah nanti dalam perkembangannya semua orang yang dari Sulawesi Selatan datang ke dia. Dan pangkatnya kan sudah letnan kolonel diberikan oleh Sudirman. Kan dia dekat dengan Sudirman. Nah, lalu kemudian semua yang perwira-perwira segala macam, Andi Matalata, Yusuf malah pernah ajudannya Kahar Muzakar. Sebelum dia berbalik. Iya. Yang menyerang dia kan akhirnya terakhir. Iya. Ya, oke. Itu setelah dia. Jadi ada perbedaan pendapat seperti Andi Sele. Yang kebetulan kakak saya. Betul. Ya kan. Andi Sele berbeda dengan. Pada mulanya justru pendukung utama daripada memberikan ruang kepada Yusuf untuk naik ke atas, itu kakak saya. Jadi ketika dibentuk sebuah resimen, kan diperlukan anak buah. Nah, maka anak buah kakak saya 9 kompi dibentuk menjadi resimen, maka diangkatlah Yusuf sebagai komandan resimen. Tapi dalam perkembangannya, ketika Kahar memberontak DITI, nah di situ perpecahan terjadi. Bagaimana cara menyelesaikan? Oke. Nah ini juga paralel dengan digantinya Nasution pada waktu itu ya. Iya. Yang memberikan kemudian Yusuf. Iya. Yusuf itu kebetulan pernah satu sekolah di Amerika dengan Yani. Jenderal Yani. Nah, jadi ketika Yani naik, Yusuf juga kan punya ruang untuk mendapatkan kesempatan itu. Maka ketika bagaimana cara penyelesaian Kahar Muzakar, maka Yusuf katakan ya kalau tidak bisa diajak lagi ya udah. Tapi yang pertama dihabisi bukan Kahar Muzakar, tapi kakak saya. Karena apa? Kakak saya dianggap melindungi Kahar Muzakar. Nah, alasan kakak saya, bagaimanapun Kahar Muzakar itu adalah
pernah punya jasa bersama kita semua. Bukan karena kesamaan ideologi. Bukan. Tapi itu lebih kompleks dari itu. Tapi Kahar oleh kakak saya dianggap sebagai orang yang pernah memberikan jasa kepada kita semua ketika kita di Jawa. Nah, kenapa kita harus membunuhnya? Kenapa kita tidak mencari cara tertentu untuk menyelesaikan persoalan ini? Nah, Yusuf kemudian didukung oleh Yani. Yani katakan pada Yusuf, ya udah, habisi aja. Maka yang dihabisi kakak saya dulu, baru beberapa bulan kemudian Kahar. Dengan demikian pergerakan DI pada waktu itu sudah hampir habis tuh ya? Iya, habis sudah. Ketika Kahar Musakar sudah ketembak mati di Sungai Lasolo, di Sulawesi Tenggara, ya udah, tidak punya kekuatan. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya ketika Soeharto naik, jatuhkan, sebenarnya Soeharto sudah tidak menghadapi apa-apa. Baru tahun 70-an lagi ada gerakan Aceh Merdeka kan. Betul. Baru kemudian juga tapi diselesaikan Papua kan. Papua. Sampai sekarang mungkin yang masih itu Papua. Papua. Ya? Itu siklikal kelihatannya ya. Jadi setelah 65 kita habisi separatisme dengan berakhir DITI, Darul Islam, kemudian PKI. Iya. Ada semacam kestabilan yang pragmatis gitu ya, narasi tunggal. Iya. Dan sampai sekarang kan dua ideologi ini dianggap sebagai musuh dari Republik kan. PKI dengan G30S, Islam dengan DITI. Saya mau coba agak tarik sedikit ke domain ideologi politik yang ada di zaman sekarang. Gitu ya. Kalau misalnya di Inggris tempat saya berkarir, spektrum politik itu biasanya punya akar yang kuat dalam sejarah. Ya, jadi misalnya pada waktu revolusi industri, ada bifurkasi kelas antara buruh dengan pemilik modal, kemudian menjelma menjadi partai politik, kemudian mengkarakterisasi diskusi politik sampai pada hari ini. Tapi di Indonesia kelihatannya dari analisa Prof. Anhar, yang kalau memang tesisnya adalah spektrum politik itu harusnya punya landasan sejarah, saya kok jarang melihat bifurkasi yang sama dengan yang di Inggris. Kelihatannya pergumulan kita itu lebih dalam dari sekedar hanya buruh dan kapitalis, tapi lebih kepada interaksi yang kompleks sekali antar pusat-pusat kekuasaan di beberapa level, gitu ya. Dari raja-raja ke rakyat, konteks dengan penjajah. Nah, itu yang membedakan antara proses perubahan yang terjadi di Eropa Barat dengan apa yang terjadi di kita kan. Nah, Eropa Barat kan juga pernah mengalami sistem otoriter segala macam kan. Iya. Sama aja dengan, cuma cara penghadapan kita dan menyelesaikan berbeda oleh karena kita adalah orang terjajah sementara mereka penjajah. Itu kan sudah satu hal yang berbeda. Iya. Iya betul. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu dalam kerangka ke depan seperti sekarang, Anda lihat bagaimana Prabowo tiap kali bicara tentang demokrasi, tapi dia mengatakan kita jangan sama dengan demokrasi negara lain, ya kan? Nah, oleh karena itu Anda bisa lihat bagaimana semua partai menjadi bagian dari pemerintahannya terkecuali 2 partai kan? Betul. Nah, dan mereka tidak dianggap sebagai oposisi.
Iya kan? Sementara kalau di Eropa Barat kan ya oposisi. Iya, kalau di Inggris kan parlamentarisme. Iya, makanya. Ya. Jadi memang ada shadow government. Iya, tapi kan tidak berarti bahwa kalau yang non parlementer atau presidensil tidak boleh ada yang tidak berbeda pendapat. Iya. Kan justru seharusnya semuanya berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Iya, kan? Oke. Itu kan yang terjadi. Ya Amerika seperti itu kan. Betul. Tapi di kita kan mau mencoba merumuskan sesuatu dan apa yang terjadi, langkah untuk merumuskannya itu kan tidak mudah. Betul. Apa yang terjadi dikatakan oleh Prabowo, dia selalu teriak. Tapi sementara dia teriak seperti itu, dia juga katakan, ya kita berdemokrasi tapi kita jangan meniru demokrasi orang lain. Kita buat demokrasi sendiri. Tapi apa bentuk demokrasi yang dia buat? Kan belum jelas juga. Menurut saya itu ideologi yang dijadikan spektrum oleh partai di dalam parlemen tidak merupakan karakter bangsa yang sebenarnya di dalam sejarah. Kita tadi bilang bahwa di Inggris itu buruh ya jagoannya para kaum buruh di revolusi industri. Tory atau konservatif itu ya para pemilik modal. Dia kalau mau naikin pajak ya boleh-boleh aja, tapi kan mencederai identitas dia sendiri. Gitu kan. Tapi di Indonesia ini kelihatannya yang sama dominannya, kalaupun tidak lebih dominan, adalah political cleavage atau tensi politik, bukan hanya antara buruh dengan kapital, tapi juga pusat dengan daerah. Juga mungkin kalau di Eropa tuh gereja dengan non-gereja, kalau di Indonesia mungkin Islam dengan non-Islam. Dan tidak sesederhana bifurkasi dua kelas itu. Nggak bisa. Nah itu yang belum selesai, belum matang. Ya memang, dan kita tidak akan pernah bisa matang selama orang yang ada di dalam hanya mencari kekuasaan. Permasalahan utama kita adalah partai politik itu ada hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan. Walaupun itu adalah salah satu. Fungsi pragmatiknya memang. Iya, pragmatisme. Tapi kan seharusnya partai politik itu tidak sekedar untuk mencari kekuasaan, tetapi juga untuk memberikan ruang pendidikan kepada masyarakat. Dan itu yang tidak ada, yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Hanya ada justru ketika pergerakan nasional. Setelah kita merdeka, tidak ada lagi. Partai politik betul-betul hanya alat untuk mendapatkan kekuasaan. Rakyat tidak pernah diabaikan. Bahkan sebenarnya rakyat dirusak oleh partai politik. Coba aja lihat. Setiap kali pemilu, sogokan yang terjadi, baru saja aneh, ada bupati, begitu jadi sudah ada kertas, tanda tangan, kamu kasih berapa? Ke partai? Bukan ke partai, ke pribadi dia. Oh, oke. Jadi begitu dia naik bupati, dia sudah ada belangko, panggil semua orang, pejabat, nih. Akhirnya apa yang dia dapat? Dia mengharapkan dapat 5 miliar, ketika ketangkap baru 2,7 miliar. Bayangkan bahwa ada bupati yang minta agar juga anak buahnya menyogok dia dengan tertulis. Nah ini kebodohan kan? Kebodohan ya? Kebodohan. Bukan hanya kejahatan atau? Bukan hanya kejahatan. Kalau kejahatan, ini kebodohan dari orang yang mengaku pinter. Ya masa mau korup lalu menuliskan sesuatu untuk kemudian bisa ditangkap? Sebenarnya ketidakmatangan partai itu akibat defisiensi moral atau karena kebodohan sih Prof. Anhar?
menurut saya masih kebodohan. Pemimpin kita itu nggak ada yang pinter kok. Pemimpin kita yang pinter itu adalah mereka yang ada pada masa revolusi dan pada masa pergerakan nasional. Setelah memasuki era tahun 50 sampai dengan tahun 50, setelah tahun 60-an ke sana, nggak ada lagi. Apa sih sebenarnya signatur dari kematangan, kecerdasan, kompetensi, kepandaian, kepintaran yang setelah tahun 50-an, 56-an itu tidak pernah kita lihat lagi? Apa sih yang pernah ada dipertontonkan di situ yang sekarang tidak lagi? Kejujuran. Sebagai buah dari intelektualitas. Oke. Itu ada 2 faktor yang menyebabkan, menurut saya, merusak kita adalah, pertama, tidak ada keberanian untuk jujur. Kedua, kehilangan makna agama dalam arti kata bersyukur terhadap apa yang dia peroleh. Dua faktor ini yang menyebabkan tidak rusak. Kejujuran nomor 1. Iya. Saya melihat fenomena bahwa kejujuran itu kadang orang mensimplifikasi ya. Oh gampang, jujur gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, jujur itu sangat sulit loh. Sangat sulit. Sangat sulit. Sangat Bahkan sulit. pada diri kita sendiri kan tidak mudah untuk jujur. Tidak mudah sama sekali. Iya kan. Nah, itu persoalan utama yang dihadapi adalah tidak ada pemimpin yang jujur. Dan tidak ada yang malah sudah melupa. Dia pergi sembahyang, tapi lepas dari sembahyang, korupsi juga. Artinya sembahyangnya tidak mensyukuri apa yang dia peroleh. Kalau saya ke daerah-daerah, ya di Jawa itu ada ucapan ajining diri sokolati. Di kebudayaan Sunda ada hade gorengku basa. Di daerah-daerah lain itu ada semacam benang merah dari identitas Nusantara yang dimanifestasikan dengan beragam di berbagai daerah. Tapi intinya satu, ucapanmu itu harga dirimu. Nah bagaimanakah mungkin? Sebenarnya begini Mas, kita itu terlalu banyak hal yang bisa dikatakan bisa menjadi pegangan moral. Tapi itu hanya sekedar kata-kata. Tidak ada dalam praktek. Semua yang pemimpin itu ngomong bahwa seorang pemimpin itu harusnya begini, tapi nggak ada yang berpraktek. Semua cuma ngomong. Apa sih sebenarnya yang berubah? Periode apa sih sebenarnya yang mengkarakterisasi kemunduran? Terlalu cepat kita mau menikmati kemerdekaan. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Begitu kita selesai proklamasi lalu kemudian dengan KMB dan kemudian memasuki tahun 50. Tahun 50 masih ada nilai tertentu. Tapi setelah tahun 60 maka mulai gejala nampak bahwa kita mau menikmati dengan segera kemerdekaan itu. Dalam semua bentuknya. Kita ingin mendapatkan kesempatan secepatnya menjadi presiden, kita ingin menjadi kaya dengan cepat, kita segala macam. Dan itu kan sebenarnya tidak bisa diperoleh dengan yang ada sebagaimana yang instan dalam pikiran dia kan. Tapi coba aja lihat sekarang, setiap kali pemerintah korupsi, Prabowo teriak berhenti korupsi, kembalikan duit yang sudah dikorup. Mana ada orang yang mau mengembalikan duit yang telah dicuri? Kan tidak masuk akal. Yang kedua tadi Prof. Anhar bilang keagamaan yang hilang. Iya, syukur. Syukur, rasa syukur iya, yang rasa hilang. Syukur. Hilang. Anda lihat
Mereka yang korup itu kan orang berkedudukan, orang kaya semua. Lalu apa yang dicari? Ada satu hal yang saya jadikan tesis, Prof. Anhar, sebagai bentuk jalan keluar dari dua masalah ini, itu ketidakbersyukuran dengan ketidakjujuran. Itu adalah lupanya kita akan identitas kita. Saya yakin di dalam, walaupun saya bukan orang Bugis, tapi di dalam kebudayaan orang Bugis ada respek yang diperoleh dari sifat warrior. Jadi seorang pejuang gitu ya, toa raja. Seperti itu. Itu saya lihat di berbagai kebudayaan daerah-daerah itu sudah mulai hilang. Memang bukan mulai hilang, malah hilang. Memang sudah hilang. Memang sudah hilang. Lah yang korup itu kan kehilangan semua. Dan coba bayangkan dalam jangka waktu kurang dari sebulan, ada 7 bupati yang masuk penjara. Iya. Iya. Dia lupa dia siapa. Ya, dia lupa dirinya kan. Iya. Dan yang terpenting bahwa dia kehilangan keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Dan sebagai orang beragama dia kehilangan rasa syukur. Sebenarnya kalau kita ngomong, oh ada masalah kejujuran, oh ada masalah defisiensi moral, pasti jawabannya kurang pendidikan. Pasti jawabannya harus diberikan informasi, harus diajar. Tapi saya nggak pernah melihat sesederhana itu, Prof. Iya, memang sebenarnya begini. Pendidikan itulah seharusnya yang merubah kita kan. Seharusnya, ya. Seharusnya. Tapi sekarang justru pendidikan yang merubah itu, yang seharusnya merubah dalam pengertian yang baik, justru menjadi perubah untuk menjadi busuk. Kita bicara pendidikan bahkan yang formal. Iya. Coba Anda bayangkan. Orang mengejar doktor hanya sekedar untuk apa? Oke. Ya. Orang mata uang politik. Iya kan, hanya untuk politik. Mengejar doktor honoris causa. Padahal semua orang tahu bahwa yang namanya doktor honoris causa itu bukan sekedar gelar. Tapi dia pernah memberikan sesuatu yang bermakna bagi ilmu kan. Ya, tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Ada sebuah universitas 90 guru besarnya palsu. Ya. Ya. Nah, kalau dari segi ini sebenarnya pendidikan kita memang morat-marit. Dan lingkungan pendidikannya sendiri rusak. Coba, kan dulu aturannya bahwa yang masuk di sebuah sekolah itu adalah yang dekat rumah. Yeah. Cucu saya itu cuma berapa meter dari sekolah ditolak. Karena? Ya, karena saya nggak punya duit untuk 5 juta. Oh, oke. Ini saya paham persis karena di Inggris juga begitu, zonasi yang paling dekat gerbang rumahnya dengan gerbang sekolah itu udah pasti diterima. Nggak bisa enggak. Iya, jarak rumah saya dengan rumah sekolah itu. Iya. Itu paling ya cuma dekat pasar ya sekitar 500 meter. Nggak diterima tuh. Lalu kedengaran lah bahwa yang diterima yang bayar. Yang bayar. Kalau menurut saya, salah satu, nanti saya mau tanya juga dengan Prof. Anhar, penyebab dari sistem pendidikan formal yang seharusnya menginstil, mengajarkan, bahkan mewujudkan kejujuran itu dalam pribadi bangsa Indonesia, tapi malah membuatnya korup, itu karena konflik yang sebenarnya susah-susah gampang diatur antara pemilik kepentingan di dalam pendidikan tinggi dengan pemerintah, insentif para dosen, itu semuanya agak kompleks tuh Prof. Anhar. Jadi contohnya seperti ini ya, pendidikan tinggi Indonesia itu di micromanage
oleh kekuasaan. Saya mungkin bisa lebih leluasa ngomong karena saya bukan dosen di Indonesia. Kalau saya mungkin dosen di Indonesia, saya harus berlawanan arus untuk menyuarakan hal-hal yang seharusnya seorang profesor yang kata dasarnya itu adalah profes untuk mengutarakan hal-hal itu lakukan. Tidak, itu yang menjadi persoalan di antara ini. Karena apa? Juga kan menyangkut pada kemungkinan kelangsungan dari pekerjaannya sebagai dosen. Iya. Kalau dia mau melakukan berbagai usaha untuk keluar daripada yang mengikat dirinya kan. Iya. Itu yang jadi persoalan. Tapi kan satu hal gini, kalau saya boleh ambil polemik ya, satu hal. Tapi kan kalau tidak ada keterikatan kepentingan antara pemerintah dengan perguruan tinggi, maka jurusan-jurusan yang tidak ada impak langsung kepada teknologi atau pasar itu akan mati. Jadi pemerintah harus hadir di situ. Iya, tapi kan pemerintahnya sendiri kan tidak mempersoalkan persoalan seperti itu. Yang penting seakan-akan semua jalan aja. Oke. Apa yang terjadi di lingkungan itu enggak. Menteri Pendidikan kita ini kerjanya apa sih? Coba you bayangkan, Nadiem selama jadi Menteri Pendidikan tidak pernah datang ke salah satu pun universitas. Bagaimana mau mengerti pendidikan? Dan memang kesalahan dari presiden dan presidennya juga aneh. Jauh sebelumnya saya sudah katakan, Nadiem itu tidak punya kemampuan menjadi menteri pendidikan. Kalau ngurusin ojeknya boleh. Tapi kalau mengurusi pendidikan tidak mungkin. Lalu dia tidak ngerti pendidikan kok. Saya mau ikut kritik juga sebenarnya begini. Tadi kita tarik ya, salah satu tesis saya adalah dasar dari masalah ketidakjujuran dengan defisiensi moral itu adalah lupanya kita akan identitas kita. Identitas kita itu akarnya dari kebudayaan kita. Kebudayaan kita itu lokusnya ada di daerah-daerah. Orang Bugis, orang Sunda, orang Jawa. Tapi pendidikan yang tadi kita diskusikan itu tidak memiliki insentif untuk memajukan kebudayaan. Salah satu contoh yang konkret yang saya minta nanti pendapat Prof. Anhar sebagai orang Bugis. Gitu ya. Jadi Profesor Nur Hayati Rahman, salah satu tamu kita yang mungkin Prof. Anhar pernah tulis buku bareng dengannya ya. Iya. Profesor Nur Hayati Rahman itu mendedikasikan hidupnya untuk menerjemahkan kitab Lagaligo. Kitab orang Bugis yang panjang sekali. Bahkan orang bilang 1,5 kali lipat panjangnya dari Mahabharata. Iya. Tapi hanya 4 dari 12 jilid yang sudah diterjemahkan. Sedangkan kitab aslinya itu di Inggris ya menurut Prof. Anhar ya. Dan di Belanda. Di Belanda. Yang diambil Nur Hayati yang di Belanda itu. Yang di Belanda. Nah 5-12 jilid itu tidak ada yang mau mendanai untuk diterjemahkan. Sedangkan Profesor Nur Hayati bersama dengan kolega-koleganya itu mungkin salah satu dari hanya segelintir orang yang masih bisa punya kompetensi untuk menerjemahkan. Kenapa? Karena memang tidak ada orang anggapan bahwa melakukan hal semacam itu nggak apa gunanya sih. Iya. Apa gunanya sih? Kok nggak ada hubungannya dengan kemajuan teknologi? Nggak ada. Nah, orang yang memahami itu adalah kalau dia mengerti bahwa keberadaan dia sebagai orang Bugis bersumber dari buku itu. Itu kan yang nggak ada. Dia cuma dengar Lagaligo, ya udah selesai. Dongeng. Mitos. Iya. Dan Musyrik. dia tidak menganggap bahwa dia mempunyai kaitan tertentu dari apa yang diterangkan di dalam Lagaligo itu. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam Lagaligo itu yang merupakan ya sebenarnya yang ada dalam Lagaligo itu gambaran tentang sebagaimana seharusnya menjadi seorang Bugis. Dan itu yang sudah dilupakan orang. Untuk apa? Yang penting
Saya bisa hidup, apakah saya sebagai orang Bugis atau bukan, kan bukan persoalan lagi. Kita ini sekarang sayangnya hidup di dalam kondisi geopolitik yang sangat volatil. Iya. Ya, sangat volatil. Dan Indonesia tidak bisa tidak harus berbenturan kepribadiannya dengan narasi-narasi Amerika, Iran, Rusia, Ukraine, Eropa Barat. Nah, tetapi kan seharusnya disitulah seharusnya dipahami bahwa saya tidak akan bertahan tanpa kepribadian. Tapi itu kan tak dipahami orang. Dia tidak akan menjadi orang Indonesia di tengah-tengah gejolak yang ini kalau dia tidak memahami dirinya sebagai orang Indonesia. Dan itu yang gak ada sekarang dalam pendidikan. Coba you bayangkan sejarah dihilangkan dalam kurikulum. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda memahami keindonesiaan Anda tanpa sejarah? Tanpa antropologi, pemahaman antropologis. Saya punya respect yang sangat hebat loh akan disiplin sejarah. Ya, saya beberapa tamu Chronicles itu filolog, sejarawan, dan tidak mungkin menjadi seorang sejarawan yang mumpuni tanpa menjadi seorang antropolog sekaligus. Iya, memang. Ya kan? Itu yang saya selalu katakan. Kalau Anda mau memahami Indonesia, ada 3 hal yang Anda harus tahu. Pertama geografi, kedua antropologi, dan ketiga sejarah. Anda tidak bisa memahami Indonesia tanpa memahami bagaimana geografi Indonesia seperti ini. Dan bisa bertahan di saat semua orang menghancurkan diri seperti yang terjadi di Eropa Timur, di Uni Soviet. Kita kan bisa bertahan. Iya, aneh sebenarnya. Dari segi itu kan aneh. Dari mana sebenarnya sumbernya itu? Iya. Di situ jasa dari para pemimpin pergerakan nasional. Jadi kita ini berproses menjadi Indonesia kan baru pada abad ke-20. Sebelumnya kan kerajaan-kerajaan itu yang punya. Iya. Apa sih sebenarnya yang spesial dari para kerajaan-kerajaan di dalam Nusantara ini yang membuat seakan-akan hampir pengaruh apapun yang masuk dari luar, itu sifat agresifnya itu seakan-akan hilang gitu ya, dengan bangsa yang punya ratusan bahasa yang harusnya di negara manapun menjadi dasar perpecahan dan pertumpahan darah, seakan-akan bisa teredam relatively speaking di Indonesia. Apa sih sebenarnya DNA dari para kebudayaan Indonesia ini yang membuat itu kemampuan untuk berkomunikasi sebenarnya. Dan itu yang digunakan oleh Soekarno-Hatta untuk memberitahu kepada masyarakatnya bahwa kita ini seharusnya bosan dijajah. Oleh karena itu istilah 350 tahun dijajah, tujuan Soekarno sebenarnya untuk memberitahu kepada rakyatnya bahwa Anda tidak bosan untuk dijajah. Kenapa Anda tidak mendukung saya untuk berjuang bersama? Betul. Ini ada satu yang Prof. Anhar pernah katakan, hanya ada 3 negara yang mengalami revolusi kemerdekaan seperti Indonesia. Indonesia, Aljazair, dan Vietnam. Iya, memang. Yang lain kan tidak. Kita itu berdarah-darah, Vietnam berdarah-darah berhadapan dengan Amerika, Aljazair, Prancis, dan penderitaan kita bukan main itu. Negara jajahan Inggris, Malaysia mereka tidak berjuang kan, cuma dikasih, semua kan sudah dikasih, India dikasih, Malaysia nggak ada.
negara jajahan Inggris yang berdarah-darah seperti Indonesia, Belanda, seperti Prancis, seperti Vietnam. Malah Vietnam itu hebat sekali. Negara besar yang dihadapi kan dikalahkan semua. Oh ya. Prancis dikalahkan. Amerika dikalahkan. Kita mau melihat dari mungkin episode yang mirip-mirip sekarang dengan konteks Iran dan Amerika. Di atas kertas mungkin tidak ada yang bisa menantang Amerika. Di atas kesalahan Amerika apa? Nganggap bahwa Iran itu tidak punya apa-apa. Dia lupa bahwa kebudayaan Iran itu sudah 3.000 tahun yang lalu. Dia sudah mempunyai kemampuan tertentu dari segi ilmu dan sebagainya. Nah, di situ kesalahan Trump ketika menganggap Iran itu cuma receh. Dia lupa bahwa kekuatan utama Iran itu terletak pada makna historis, psikologi historisnya. Psikohistoris ya? Iya, psikohistoris. Itu yang 2 hari setelah terjadi itu, saya udah katakan, dalam satu podcast saya katakan, ini Amerika bodoh. Nganggap bahwa dia bisa kalahkan Iran dalam 2 hari. Nggak mungkin. Nah, keluar pernyataan almarhum Ali siapa namanya itu yang meninggal, kami bisa bertahan selama 6 bulan untuk berhadapan dengan Amerika. Saya yakin kalau sampai angkatan daratnya datang dan menyerbu Iran, hanya dalam jangka waktu 1-2 bulan lari itu Amerika. Kalau sampai ada ground troops ya. Iya. Banyak yang mungkin gak paham ya betapa dominannya para peneliti Persia Iran di dunia modern sekarang, di bidang saya sendiri, di bidang ilmu bumi. Kiblat seorang profesor di bidang ilmu bumi namanya Muhammad Sahimi. Iya. Itu adalah figur yang bahkan sampai sekarang masih dianggap sebagai bapak penemu disiplin poros media berpori. Itu orang Iran. Saya punya beberapa paper dengan orang Iran. Iran itu mempunyai latar belakang yang aneh buat saya. Dipandang oleh sejarawan Amerika. Aneh buat saya. Ketika Trump seperti itu, apa tidak ada sejarawan Amerika yang memberitahu Trump, nggak seperti yang kamu pikirkan itu. Padahal kan Amerika gudangnya sejarawan. Iya. Iya kan? Iya. Masa sebodoh itu mereka? Mungkin mirip-mirip kali ya konteks Amerika dengan Iran dan Belanda dengan Indonesia pada waktu menganggap remeh. Oh, mungkin agak gitu. Mungkin ya. Iran, saya ada mau tarik satu fenomenon yang menurut saya gak aneh. Sebelum Islam masuk di tanah Persia, itu udah ada agama dulu, Zoroastrianisme. Sudah, Zoroaster, lalu Hammurabi. Iya kan? Hammurabi itu adalah raja pertama yang membuat satu taman gantung itu ya. Iya. Lalu membuat satu aturan. Jadi dia sudah membuat peradabannya sendiri. Iya. Sebelum Masehi. Iya, jauh dan sebelum. Sumber dari apa yang diberikan oleh Hammurabi, secara psikologi historis itu tetap menjadi bagian dari pertumbuhan orang Iran. Orang Iran. Iya. Nah itu, dan Islam bisa berasimilasi di situ, dan pemikir-pemikir Islam dari Persia, Al-Ghazali, mungkin panutan gitu ya. Iya. Nah, kesalahan orang juga melihat segi
Syiah sebagai agama Islam. Kesalahan orang menganggap bahwa itu. Tapi sebenarnya ada hal yang dimiliki oleh Syiah yang tidak dimiliki oleh Sunni. Apa itu? Keberanian untuk mengatakan saya tidak. Oke. Kejujuran. Iya. Yeah. Ya Anda bisa bayangkan dia di tengah-tengah Sunni, dia bisa bertahan kan? I see. Oke. Iya. Tanpa kemampuan memberikan interpretasi terhadap agama, dia tidak akan bertahan. Tapi dia mampu memberikan interpretasi yang menjadi bagian dari dirinya, dan itulah yang menyebabkan dia bisa bertahan sampai sekarang. Ini yang tidak dipahami orang. Jadi DNA orang Persia sendiri pada waktu itu, dan asimilasinya dengan Islam membentuk sebuah hybrid. Iya, iya. Itu yang saya katakan pada hari kedua ketika Trump mengatakan saya habisi, dan dia bangga dengan matinya hari pertama kan. Iya. Nah, apa yang dia tidak pahami? Kematian bagi orang Iran dalam pengertian Islam itu takdir. Jadi kalau dia mati ya wajar aja, mati nggak apa-apa. Karena itu adalah takdir. Kematian bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Kalau saya harus mati ya mati. Dan tidak perlu disedihkan. Betul. Justru semacam kayak mau bunuh ular, potong kepalanya, itu nggak berlaku di situ. Tidak. Saya mau mengambil paralel. Saya sebenarnya mau mengambil paralel antara Iran dengan Indonesia. Iya. Bahwa dalam asimilasi Islam dengan Zoroastrianisme dan Hammurabi sistem itu membuat sebuah hybrid belief gitu ya. Nah, tapi Anda susah karena di Indonesia itu. Iya. Mereka menganggap semua agama itu sama aja. Oke. Oleh karena itu Anda jangan heran dilihat di Indonesia semua agama ada. Coba setiap kali pidato harus Assalamualaikum, lalu semua agama disebut. Ya, ada kepercayaan. Di Indonesia ini kebetulan istri saya pernah bekerja di sebuah lingkungan di kepercayaan itu paling tidak ada 300-an agama, kepercayaan. Dan semuanya merasa itulah yang terbaik bagi dia. Jadi tidak ada yang seperti Syiah. Yang menjadi pegangan utama, enggak ada. Oke. Ya, dia nganggap semua agama itu sama. Jadi itu yang khas, kalau mau dikatakan khas di Indonesia ya itu. Oke. Itu berarti sebuah kelebihan dan kekurangan menurut saya ya. Iya. Dalam satu konteks itu membuat masyarakat yang toleran, dalam konteks yang lain membuatnya sulit untuk bersatu. Seperti halnya Syiah menyatukan orang Persia. Iya, kalau di kita kan Syiah dianggap tidak Islami di Indonesia. Makanya kan banyak orang Syiah tapi tidak menampakkan diri karena daripada bertengkar ngapain. Oke. Saya mau tarik ke babak terakhir diskusi kita, Prof. Islam itu masuk ke, bahkan di tanah Jawa sendiri berbeda asimilasinya di Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Iya. Karena di dalamnya sudah ada sistem yang lebih egaliter, ada sistem yang priai dominan. Iya. Itu agak sangat berbeda. Iya, banyak hal yang aneh. Coba seperti di Kudus. Di Kudus itu orang Kudus itu nggak makan sapi, tapi kerbau. Karena apa? Untuk menghormati orang Hindu yang ada. Maka Islam masuk, penyebarnya melarang jangan makan sapi, tapi diganti dengan kerbau.
Maka orang Kudus sampai sekarang tidak makan sapi. Makan kerbau dia. Demi menghormati orang Hindu. Iya, betul. Nah, ini selalu menjadi semacam tensi gitu ya antara Islam yang seharusnya dalam tanda kutip seharusnya dengan Islam yang sudah masuk ke Kudus. Iya. Sudah masuk ke Sunda, masuk kemana-mana. Sudah masuk kemana-mana gitu. Bahwa itu seharusnya disikapi seperti apa gitu loh apakah kedaerahan belief dari orang Kudus seperti itu? Sepanjang yang saya ketahui, sepanjang saya ada di Jawa ya anggapannya ya terima aja. Anda jangan bertengkar. Jangan menganggap mereka salah. Oke. Untuk ke depan Prof. Anhar, ini dunia punya masalah eksistensial. Iya. Ya. Perubahan iklim, segalanya. Tengah teknologi itu ada AI dan layaknya revolusi industri yang lain. Setiap ada revolusi industri seperti AI itu pasti ada yang termarginalkan, ada yang mengkapitalisasi itu. Ini dunia kompleks sekali dan makin terkarakterisasi oleh geopolitik. Nah, kita harus berhadapan dengan itu. Kita masih belum matang dalam memahami kebudayaan kita sendiri. Ini saya paling nggak suka pakai kata resep gitu ya. Tapi apa Prof. Anhar jadikan prioritas supaya Indonesia ini bisa survive di tengah kondisi geopolitik? Pemimpinnya harus jujur. Tapi jadi kita hanya menunggu semacam Ratu Adil gitu, atau pemimpin begini, itu kan? Mengapa saya katakan itu? Oke. Anda kalau berdasar kepada kita menjadi merdeka, itu adalah karena pendidikan. Kalau tidak ada Soekarno yang berpendidikan, Hatta yang berpendidikan, belum tentu kita duduk di sini sebagai orang merdeka. Kan itu. Nah, persoalannya sekarang, pendidikan yang diperoleh Soekarno justru rusak setelah kita merdeka. Pendidikan tidak punya makna apa-apa. Itu kan persoalannya. Nah, kalau kita mempunyai makna tertentu terhadap pendidikan, maka kita bisa mendapatkan ruang-ruang yang lebih luas, seperti Anda ada di Inggris. Coba bayangkan. Penduduk kita juga lumayan banyak, tapi ada berapa banyak sarjana kita yang bekerja di PBB misalnya, dibanding dengan Pakistan, dibanding dengan India. Saya kasih gambaran ya. Akademisi Indonesia di Inggris itu cuma ada sekitar 35 sampai 40. Coba bayangkan. Akademisi Iran di Universitas Nottingham saja, termasuk postdoc saya itu ada dari Iran, Dr. Hossein Fatseli. Itu lebih banyak dari seluruh akademisi Indonesia di Inggris. Gitu ya. Akademisi kita itu, orang Indonesia itu tidak terkenal di mata dunia sebagai akademisi. Dia terkenal hanya kalaupun sebagai akademisi yang paling paham tentang dirinya sendiri. Tentang Indonesia. Makanya kemarin waktu ada diskusi yang sempat ramai, walaupun levelnya mungkin anak-anak Gen Z lah gitu, tentang penerima beasiswa LPDP yang kemudian dikritik habis-habisan karena dia mengutarakan ketidakmauannya untuk kembali ke Indonesia. Itu ya, saya termasuk yang paling saya kecam itu. Gimana? Saya menganggap itu nggak pantas untuk ngomong seperti itu. Iya, betul. Iya kan? Tapi di satu sisi Prof. Anhar, saya nggak pernah dapat beasiswa LPDP. Dari 35 sampai 40 akademisi Indonesia yang ada di Inggris, tidak ada yang menerima LPDP. Karena memang tidak mungkin bisa menjadi akademisi atau orang yang tadi kerja di PBB itu ya, kalau dia harus pulang. Nah itu kan terjadi begini, itu yang lucu. Habibie itu ketika dia jadi presiden, ada berapa ratus orang, mungkin hampir 1000-an yang dikirim dan berhasil, bahkan sebagian dari mereka
doktor. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia pulang, kursi aja nggak punya. Nggak dikasih. Lalu apa gunanya? Akhirnya ya secara berangsur mereka pergi. Nggak tahu kemana mereka. Jadi Habibie itu sebenarnya merancang untuk menciptakan manusia-manusia Indonesia seperti dirinya, tanda kutip. Yeah. Tapi setelah dia kembali dan sebagian dari mereka berhasil, boleh dikatakan, ya diabaikan oleh pemerintah. Nggak diambil. Nah, karena apa? Nah, di sini persoalannya. Persoalannya adalah orang-orang yang sudah ada duduk di situ takut untuk kehilangan jabatannya. Yeah. Bahkan akademisi. Iya. Saya mengalami betul. Ketika saya jadi direktur dan kemudian deputi menteri, semua anak buah saya dorong untuk memperbaiki pendidikannya. Sementara teman saya yang lain yang berkedudukan sama tidak memberikan izin. Bahkan ada yang datang ke saya minta tolong agar supaya diberikan. Saya beritahu sama teman, tolong dong kasih. Apa jawabnya? Ngapain? Karena apa? Ada rasa takut kalau dia jadi dokter, saya bisa keganti. Saya bilang, kapanpun Anda pasti bisa diganti. Hari ini kalau saya mau diganti, ya diganti. Apa yang salah? Memang bukan punya saya kok. Jadi, yang sekarang menjadi dirjen di kebudayaan itu anak buah saya, murid-murid saya semua dan anak buah saya. Ada yang sudah profesor, direktur sejarah, yang dirjen sekarang sudah doktor, suami istri sekarang sudah eselon 1. I see. Karena saya tidak berhenti mendorong dia karena saya tidak pernah merasa takut untuk kehilangan jabatan. Nah, memang jabatan itu bukan punya saya kok. Masa saya mau bertahan? Pertanyaan terakhir, Prof. Anhar. Indonesia itu harus memprioritaskan adabnya atau ilmunya? Iya, kalau mau jujur ke depan ya ilmu bukan adat. Adat itu menopang kelangsungannya sebagai ilmuwan. Tapi itu yang nggak ada sekarang kan. Ya. Sebenarnya sih konteksnya sangat sulit berilmu kalau tidak beradab. Saya nggak mungkin punya kompetensi di bidang tertentu kalau dalam rutenya ke sana saya nyontek terus. Tapi kan persoalannya memahami adatnya aja susah, apalagi ilmunya kan. Iya. Kan itu. Padahal saya ada Anda mengundang saya bukan karena adatnya kan. Bukan. Karena saya kebetulan Anda kenal sebagai seorang yang belajar sejarah. Maka betul. Anda panggil saya ke sini. Ya, Chronicles itu untuk akademisi, orang yang punya ide untuk menyampaikan pendapatnya. Iya. Yeah, that's what we are for. Prof. Anhar, terima kasih. Terima kasih kembali.